Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya, terakhir kita sudah selesai di mushtaq yang ke berapa itu? Ke-7 ya, atau ke-8. 6. Sekarang masuk ke mushtaq selanjutnya, berkenaan dengan af'al, fi'il ya. Kita sudah sebutkan bahwa dari 12 mushtaqat atau 11 mushtaq, kalau masdar mim digabungkan dengan masdar ada 11 ya, itu kita pakai 12 kemarin ya. 6. Berapa mushtaq berupa isim dan berapa mushtaq berupa fi'il? Kalau untuk fi'il, apa mushtaq dari masdar? Untuk fi'il madhi, fi'il mudhari, amar sama nahi. 4 ya. Iya. Nah, ini akan dibahas sekarang berkenaan dengan mushtaq dari af'al. Mushtaq masdar ya, berupa af'al, berupa fi'il. Dimulai dengan fi'il madhi. Nahwu sampai mana jurumnya? Matannya sampai mana hafal? Ngikut matan kan? Ngikut matan sama hafalan, sama bahasan. Sudah masuk ini babul af'al. Kalau alamatul i'rab, faslul murabat, selesai faslul murabat sampai akhir. Al-mu'rabatu qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Sudah sampai situ? Selesai? Tapi belum masuk babul af'al. Belum. Babul af'al, al-af'al salasa kan? Madhi, mudhari, amar. Fal madhi maftuhul akhiri abada. Iya. Nah, ini kaitannya di sini. Itu babul af'al di pembahasan nahwu dibahas kan? Fi'il madhi maftuhul akhiri abada. Fathah terakhirnya selama-lamanya. Wal amru majzumun abada. Ya, fi'il amar majzum selama-lamanya. Wal mudhari'u maka nafi awwalihi ihda zawaidul arba' aish allati yajma'uha qauluka anaita wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, ya kan, bahwa mudhari asalnya marfu' sampai kemasukan penasab dan penjazam. Nah, ini bahasanya ketemunya di sini. Cuman babul af'al dalam pembahasan nahwu lebih simpel karena hanya membahas masalah harakat terakhir tentu saja. Karena nahwu kan kaitannya dengan harakat terakhir. Makanya cuma dibahas fi'il madhi, fathah terakhirnya, seterusnya dan seterusnya. Taib. Adapun di sini pembahasan af'al fi'il dalam sharaf itu lebih kompleks tentunya karena berbicara mengenai huruf pertamanya apa, huruf ketiganya bisa, atau tasrif ketika terjadi ilal dan semacamnya. Ini dibahas dalam ilmu sharaf. Ya. Walaupun teori-teorinya secara umum dibahas juga dalam nahwu, teori umumnya, tapi la ba'sa bih. Nah, kita lihat di sini yang pertama, mushtaq al-fi'il madhi. Fi'il madhi. Berkenaan dengan fi'il madhi, antum sudah ketahui kan wazan fi'il madhi standar ya, sulasi, mujarrad, wal mazid dan seterusnya. Nah, bagaimana harakat terakhirnya fi'il madhi? Harakat terakhir fi'il madhi. Harakat terakhir fi'il madhi, harakatu akhirhi itu ada 3. Secara umum fi'il madhi itu mabni. Kalau kita berbicara fi'il madhi dari sisi nahwu, dia mabni. Apa artinya mabni? Ya, tetap tidak mengalami perubahan harakatnya. Biar ada amil yang masuk tetap tidak berubah, kan begitu. Fi'il madhi semuanya mabni. Nah, mabninya ada 3. Disebutkan di situ al-bina alal fath. Yang pertama mabni alal fath. Yang kedua al-bina alal dhamm, dan yang ketiga al-bina alas sukun. Al-bina ala sukun. Nah, ini sekarang berkenaan dengan harokat terakhir dari fi'il madhi. Iya. Jadi untuk fi'il madhi harokat tuh nggak ada. Saya nggak bawa masalahnya. Ini kering apa ya? Atau memang nggak pernah dipakai? Ini nggak pernah bergeser dari tempatnya sebelum Ramadan ya? Hah? Berdebu. Baik. Harakatul akhir. Harakatu akhiru al-madhi. Fi'il madhi ya, maksudnya. Ya, kita sudah tahu bahwa dia mabni. Mabni. Perhatikan di situ
binanya ada 3. Fi'il madhi keadaannya cuma 3. Mabni alal fath, atau mabni alal dom, atau mabni ala sukun. Dikatakan yang mana yang asal? Al-bina alal fath. Sudah lihat semua di halaman berapa itu? As-sadis min al-mushtaqat, ada semua di situ ya. 6. Ya, kalau di situ as-sadis min al-mushtaqat, mushtaq yang ke-6. Kan kemarin kita lompat ke isim alah langsung kan? Belum bahas fi'il, belum bahas afal. As-sadis min al-mushtaqat. Dah? As-sadis. 6. Iya. Al-bina alal fathi wa huwa apa? Al-halatul asliyah. Ini keadaan asal. Perhatikan, kalau dikatakan keadaan asal berarti dia yang paling banyak seperti itu. Ya, dia yang paling banyak keadaannya. Fi'il madhi dikatakan halatul aslinya adalah mabni alal al-fath. Berarti singkirkan dulu sejenak itu. Singkirkan dulu sejenak fi'il madhi mabni al-fath. Kenapa? Dia halatul asal. Artinya kita tidak perlu repot-repot menghafal. Dia asalnya seperti itu. Kita hanya perlu menghafal yang keluar dari asal. Jelas sampai sini? Nah, itu penting yang mengetahui kaidah-kaidah asal seperti ini. Al-asal fi ini asal. Artinya yang perlu kita hafal hanya yang keluar dari asal. Karena kalau asal yang mau dihafal banyak. Ya kan begitu. Nah, dikatakan fi'il madhi al-bina al-fathi al-halatul asliyah. Nah, maka saya mulai dari yang kedua dulu. Di buku itu. Harakat terakhirnya al-bina al-dom. Ini keadaan yang pertama. Kapan fi'il madhi mabni ala dom terakhirnya? Kalau bersambung dengan apa? Waw al-jamaah. Waw al-jama'. Iyalah bahas al-jamaah al-jama'. 6. Kalau harokat terakhirnya bersambung dengan waw al-jamaah. Waw al-jama'. Wazan sulasi, rubai, khumasi sama. Ya. Pokoknya kalau dia bersambung dengan apa? Sudasi juga ya, bersambung dengan waw jamaah, maka huruf terakhir dari fi'il madhinya harus apa? Dhammah. Contoh sulasi. Misalnya jalasa. Taib. Jalasa. Kalau kemasukan waw jamaah kan begini ya, jalasau. Waw jamaah kan dhammah, ya atau tidak? Afwan, waw jamaah sukun maksud saya. Waw jamaah itu sukun. Ini alif namanya alif fariqah. Alif untuk menunjukkan bahwa waw ini waw jamaah, bukan waw huruf asli, bukan. Ya. Harus ada alif di sini. 6. Nah, sekarang asalnya kan jala sau. Nah, waw ini sukun. Untuk munasabah, maka harokat fathah ini dirubah menjadi apa? Dhammah. Karena waw cocoknya dengan dhammah. Ini rincian apakah fathahnya dirubah jadi dhammah ataukah fathahnya disembunyikan digantikan sama dhammah, itu pembahasan nahwu. Kita tidak bahas di sini. Ya. Yang jelas jalasu, sinnya dari fathah dia harus berubah jadi dhammah. Kenapa? Akhirannya waw. Mudah sebenarnya. Sulasi, rubai. Misalnya apa? Jalbaba. Jalbaba. Atau yang lain. Misalnya waswasa. Waswasa tambahkan waw jamaah jadi kan begitu ya? Waswasau. Ya kan? Waswasau. Kemudian karena waw jamaah maka ini jadi dhammah, waswasu. Istaghfara. Khumasi dulu. Misalnya apa? Ibtakara. 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 Berarti ibtakarau, kan begitu ya? Ibtakarau. Dari yang berubah sebenarnya harokatnya. Ba-nya tetap, ta-nya tetap, kaf-nya tetap, ro-nya juga tetap sebenarnya. Cuman karena bersama dengan waw jama' maka ini jadi dhammah. Ibtakaru. Istaghfara. Jadi asalnya istaghfarau, asalnya kan? Istaghfarau itu asalnya. Ya.
bersambung dengan waw, dia jadi dhammah. Istaghfaru. Biji mudah, cuma satu keadaan saja. Fi'il madhi terakhirnya asalnya dia fathah. Asalnya dia paling banyak fathah. Kecuali kalau akhirannya bersambung dengan waw. Ya, waw al-jamaah, maka dia berubah jadi dhammah. Harakat terakhirnya berubah jadi dhammah. Ya. Kemudian keadaan yang kedua mabni ala sukun. Ini yang keluar dari asal. Al-bina ala sukun. Bina ala sukun itu simpel juga, walaupun banyak dalamnya, tapi cuma satu kaidahnya, yaitu idza tasala bihi dhamir raf'in mutaharrik. Kalau bersambung dengan dhamir marfu. Dhamir marfu artinya dhamir fa'il, dhamir yang menunjukkan fa'il. Dan dia berharokat. Dhamir fa'il yang berharokat. Idza tasala bihi dhamir raf'in mutaharrik. Kalau bersambung di akhirnya, kalau di akhirnya dia bersambung dengan dhamir raf'in. Dhamir rafa, yakni maksudnya apa? Dhamir fa'il. Kalau dhamir fa'il itu antum di tasrif istilahi. Ya. Kata tasrif istilahi. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabati, katabutuma, katabutum. Baik. Di situ kan kelihatan mana domir yang fa'ilnya itu kelihatan, ya kan? Mana fi'il yang fa'ilnya kelihatan, mana yang fa'ilnya tersembunyi. Kataba mana fa'ilnya? Tersembunyi kan? Huwa di dalamnya, ya. Sudah tempat cari kan? Itu namanya domir rafa, tapi dia tidak muncul, bukan itu yang dimaksud di sini. Domir rafa artinya domir yang dia fa'il dan dia kelihatan. Kalau antum tasrif istilahi, domir fa'il yang kelihatan dan dia berharokat. Yang pertama yang tak semua ya. Tati, tuma, tum, tunna. Baik, itu domir fa'il kan? Iya. Domir fa'il. Makanya disebutkan di situ pertama ta al-mutakallim, tu. Wal mukhatab, ta. Wal mukhatabah, ti. Baik. Itu kan domir. Ketika saya katakan katab tu itu apa itu? Domir rafa fa'il dan berharokat. Dhamma dia katab tu. Katab ta mukhatab. Sama kan? Domir rafa mutaharrik. Ketika saya katakan rafa artinya fa'il. Fa'il kan marfu kan? Mukhatabah katab ti. Ti domir rafa mutaharrik. Nah, fi'il madhi kalau bersambung dengan tati itu ini, maka dia mabni ala sukun, bina ala sukun. Al-bina ala sukun. Apa lagi? Tati itu ini serta sambungannya, tuma, tum, tunna, ya. Itu semua dhamir raf'in mutaharrik. Kemudian nunul inas ini untuk yang antunna. Ya. Antunna katab hunna sama apa? Hunna sama antunna apa? Fi'il madhi untuk hunna apa? Katabna. Kalau untuk antunna dia masuk di mana tadi? Mukhatab. Katabtunna masuk kata kan? Ya. Nunul inas di sini ya, ini untuk hunna. Katabna. Domir rafa mutaharrik. Apa lagi? Al-fa'ilain. Yang menunjukkan al-fa'ilin. Yang menunjukkan kami, kita. Pelaku, banyak pelaku. Ya. Al-fa'ilin. Yani darabna, katabna, yani nahnu. Itu juga domir rafa mutaharrik. Lihat sampai sini? 6. Ini keadaan yang kedua. Yang kedua al-bina ala as-sukun. Kapan itu?
Kalau bersambung dengan domir raf'in dalam kurung fa'il mutaharrik. Baik. Salman belum dapat ini ya? Sudah. Yang mana domir raf'in mutaharrik itu ta, na dan na. Biarlah perlu banyak mencatat karena semua di situ. Tinggal antum terjemahkan aja yang belum ditahu. Tulis terjemahannya. Taib. Sudah ya? Berarti domir kalau dia fa'il dan dia tidak kelihatan domirnya, berarti dia tidak mabni ala sukun. Taib. Atau dia domir fa'il tapi dia tidak mutaharrik, dia sukun. Maka ini juga bukan mabni ala sukun. Kita akan sebutkan nanti. Taib. Sekarang kita lihat contohnya. Sulasi. Apa? Syariba. Kemasukan domir rafa. Kita pakai salah satunya. Tati tu. Ya. Saya tu. Asalnya apa? Syariba. Taib. Saya tambahkan apa? Tu. Apa cara bacanya? Asalnya syaribatu. Asalnya kan seperti itu ya. Syaribatu. Cuman orang Arab itu mereka tidak suka ada 4 huruf berurutan, 4-4-nya harokat. Mereka putus di huruf yang ketiga pakai sukun. Maka dibaca syarib tu. Ini sudah pernah kita singgung ya. Bagaimana orang Arab tidak suka apa? 4 huruf berdempetan, 4-4-nya harokat semua. Mereka putus di huruf yang ketiga. Diputus dengan cara sukun. Karena sukun kan dimutuskan harokat. Maka bacanya syarib tu. Makanya dikatakan syariba fi'il madi mabni ala sukun. Iya. Taib. Apa lagi? Dahroja. Kita tambahkan apa tadi? Nun apa? Nun niswah. Nun inas. Dahraja. Ditambahkan apa? Dahrojana. Iya kan? Dahrojana. Karena dia domir raf'i mutaharrik, maka huruf terakhirnya harus sukun. Kenapa disukun? Mereka nggak suka apa? Bertemu apa? Apalagi di sini dahrojana. Kenapa mereka sukun di sini? Dikarenakan apa? Nunul inas. Dan aturannya fi'il madi ketika dia bersambung dengan nun al inas, maka mabni ala sukun. Ini tidak berlaku lagi kaidah yang 4 huruf tadi. Karena ini kan sudah 5 huruf ya. Ya, sudah 5 huruf. Berikutnya apa? Ya, misalnya apa? Istahwadha. Berapa ini? Sudah sih ya. Berarti kalau tambahi na, istahwadhana gitu ya. Karena na ini domir raf'in mutaharrik, maka ini harus disukun. Istahwadhna. Ini keadaan yang kedua mabni ala sukun. Keadaan yang ketiga asal ya selain daripada ini, yaitu apa? Al-bina al-fath. Harokat fi'il madi terakhirnya adalah fathah. Kapan? Kalau akhirannya bukan waw jamaah dan akhirannya bukan domir raf'un mutaharrik. Sisanya bina alal fath. Misalnya doroba. Kenapa dibaca doroba? Karena doroba tidak diakhiri waw jamaah, tidak ada juga domir raf'in mutaharrik, ya sudah. Makanya di fathah. Tambahkan dorobat.
Kenapa ba'nya dia fathah? Mana huruf terakhir fi'il madinya? Darabat, mana huruf terakhir fi'il madi? Huruf terakhirnya? Ya, ba'nya. Tapi bukan ta. Ba huruf terakhir. Ta ini tambahan. Jelas ya? Maka ba'nya di fathah. Kenapa? Tidak masuk. Akhirannya bukan wawu jamaah, bukan juga dhamir raf'in mutaharrik. Ini ta'in tatanis bukan dhamir fa'il kan? Fa'ilnya darabat mana? Hiya kan? Tersembunyi. Iya. Ta ini sekedar huruf tambahan untuk menunjukkan pelakunya muannas. Tatanis sakinah namanya kan? Apalagi? Daraba. Daraba, daraba. Kenapa ba'nya di fathah? Akhirannya wawu jamaah? Bukan. Akhirannya dhamir rafa? Mana fa'ilnya di sini daraba? Daraba ainal fa'il? Alif. Alif atau ya kan alif ya? Alif apa antum sebut di ini, alif tasniyah? Ya. Alif snain apa antum sebut di Ustaz tadi? Alif tasniyah. Alif tasniyah. Taib. Ini kan fa'il ya? Fa'il kan? Maka alif ini domir rafa, tapi dia tidak mutaharrik. Dia sukun kan? Alif kan sukun, tidak bisa menerima harokat. Makanya juga ba'nya di fathah, daraba. Walaupun dia domir rafa, tapi domir rafa'nya bukan mutaharrik. Dia domir rafa sakin. Alif ini domir rafa yang sukun. Syaratnya untuk di mabni ala sukun domir rafa mutaharrik. Nah, sebenarnya ini cuma penjabaran saja. Wa illa antum sudah tahu dua ini, sisanya berarti yang fathah. Selesai. Taib. Dan sekali lagi sebenarnya pembahasan nahwu ya. Pembahasan nahwu. Ya tapi tidak apa melengkapi karena antum sudah pelajari juga. Nah. Dan pembahasan mushtaq untuk fi'il ini sebenarnya kita tidak berbicara lagi tentang harokat yang lebih penting sebenarnya, dikarenakan harokat itu kan sudah masuk dalam auzan ya, wazan-wazan. Iya. Antum sudah pelajari wazan-wazan. Nah, ini di tasrif mushtaqat ini lebih cenderung ke tasrif ininya, tasrif istilahinya sebenarnya. Tasrif apa? Lugawinya. Tasrif lugawinya. Kita bahas. Sudah ya? Nah, ini harokat terakhir fi'il madi. Jadi kesimpulannya harokat fi'il madi, harokat terakhirnya fi'il madi cuma 3. Yang pertama dom, kapan? Satu keadaan, kalau bersambung dengan wawu jamaah. Yang kedua bunyi ala sukun, kapan? Kalau berakhiran atau bersambung dengan domir rafa mutaharrik. Perhatikan kalimat mutaharrik. Yang ketiga mabni al fath, kapan? Sisanya itu yang paling banyak karena itu asal. Ya, karena itu asal. Makanya dikatakan di situ al halatul asliyah. Keadaan aslinya fi'il madi itu mabni alal fath. Naam. Sudah? Soal? Antum sudah selesai nawasib sama jawazim kan? Nawasib wa asyarah. Ya. Yang mana fi'il mudhari ada 10. An, lan, idzan. Sudah kan? Nah, itu. Sudah. Baik. Kemudian harakatu awwalihi. Harakat awalnya fi'il. Fi'il madi, harakat awalnya fi'il madi. Tadi sudah selesai harakat akhir. Jadi tidak akan ada fi'il. Ketika antum dapatkan fi'il madi, jangan sekali-kali dikasih harakat kasrah, tidak mungkin, ya kan? Ketika bersambung dengan wawu jama', ya sudah di dhammah. Ya, kecuali nanti kalau ada terjadi ta'lil dan seterusnya, itu kaidahnya sudah ada, tinggal antum terapkan misalnya. Ya, tinggal antum terapkan. Taib labas. Nah, sekarang harakat awal. Bagaimana harakat awalnya fi'il madi? Harakat awal fi'il madi ini ada dua pembahasan, yaitu fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum yang normal ya,
kalimat aktif. Majhul kalimat pasif. Kalau di pembahasan nahwu antum sudah pelajari kan? Kalau fi'il majhul, fi'il madhi yang majhul, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. In kana madhiyan, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Antum sudah marfu'at belum? Fa'il belajar fa'il sudah? Naibul fa'il belum ya? Terakhir yang mana? Jawazim, mudhari. Selesai jawazim terakhir. Yang 18. Taib. Berarti belum masuk. Lah, akan dipelajari juga nanti di nahwu. Jadi kalau dia fi'ilnya fi'il ma'lum, ya sudah normalnya disebutkan. Perhatikan, kalau fi'il mabninya ma'lum, yakunu awwaluhu maftuhan. Huruf pertamanya selalu fathah. Illa al-khumasi was sudasi. Al-mabdu'a illa taib. Mana? Yakunu awwaluhu maftuhan illa al-khumasiyah was sudasiyah al-mabdu'a bi hamzati wasal fayuksar. Fi'il madi semuanya awalnya fathah kecuali khumasi dan sudasi yang berawalan hamzah, maka hamzahnya itu dikasrah. Fi'il madi, kita bicara fi'il madi maklum tentunya karena itu yang asal, awalannya selalu fathah. Awalannya selalu fathah kecuali khumasi dan sudasi yang berawalan hamzah wasal, maka hamzah wasalnya dikasrah. Ya mudah kalau begitu, tinggal antum cari contoh khumasi sama sudasi yang awalannya hamzah. Misalnya ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 khumasi kan? Maka dibacanya ibtakara, hamzahnya kasrah. Kenapa? Karena dia khumasi berawalan hamzah, maka hamzahnya dikasrah. Atau sudasi dibaca istaghfara, dibaca kasrah. Kenapa? Dia sudasi taib dan berawalan hamzah. Selain daripada dua ini, maka semuanya fi'il madhi awalnya apa? Fathah. Taib. Misal khumasi tapi awalannya ta. Contohnya taqatala. Khumasi tapi berawalan apa? Ta, maka di fathah, ikut kasal. Yang dikasrah cuman kalau khumasi berawalan hamzah. 6. Mudah untuk awalnya. Jadi fi'il madhi yang ma'lum asalnya dia di fathah huruf pertamanya, kecuali untuk khumasi dan sudasi yang berawalan hamzah wasal, maka hamzah wasalnya dikasrah. Sudah, itu aja. Jadi kalau dia cuman sulasi sama rubai aman. Sulasi dengan rubai selama-lamanya awalannya fathah. Mau berawalan hamzah wasal, misalnya hamzah qata. Ya, misalnya ya. Enggak ada rincian kalau dia sulasi dengan rubai. Nah, untuk khumasi dengan sudasi tinggal dilihat dia berawalan hamzah atau berawalan ta, kan cuma dua kan? Khumasi sama sudasi itu cuma berawalan hamzah, ya, atau berawalan ta secara umum. Ya, sudah berlalu rinciannya juga. Nah, dia cuman kasrah kalau awalannya hamzah wasal. Selainnya kembali ke asal, yaitu fathah. Sudah. Itu kalau fi'il madhi ma'lum. Nah, adapun fi'il madhi majhul, maka seperti kita sebutkan tadi, yakunu awwaluhu madmuman ma'a kasri ma qabla al-akhir. Huruf pertamanya di dhammah, harokat sebelum terakhirnya dikasrah kalau majhul. 6. Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan dikasrah huruf sebelum terakhir. Sudah record tadi sini? Sudah recording tadi? Sudah kepencet tadi? Recordingnya sudah? Baik. Taib, selesai untuk fi'il madhi awalnya huruf pertama dan huruf terakhir dari fi'il madhi. Nah,
Nah, sekarang tinggal bagaimana cara membaca hamzah wasal. Ini pembahasan selanjutnya. Hamzah kan ada hamzah qata dan ada hamzah wasal. Hamzah qata itu artinya apa? Apa hamzah qata dan ada apa itu hamzah wasal? Sebenarnya kalau sisi penulisan kan mudah ya. Hamzah qata itu kalau ada hamzahnya, gitu ya. Kalau hamzah wasal nggak boleh dikasih hamzah. Alif lah kita bilang. Tapi dikatakan hamzah wasal. Kenapa dikatakan hamzah wasal? Karena kalau atau akan disebutkan sini. Kita lihat saja lah. Kita bacakan saja. Sebelumnya selesai madi. Huruf pertama sama huruf terakhir, huruf terakhir sama huruf pertama jelas ya. Nah. Sekarang kita pindah ke hamzah al-wasal. Apa itu hamzah wasal? Kullu hamzatin tasbutu fil ibtida'i wa tasqutu fi darjil kalam. Kullu hamzatin tasbutu fil ibtida'i wa tasqutu fi darjil kalam. Ini sebenarnya pembahasan hamzah wasal bukan hanya berkenaan dengan madi. Dia berkenaan dengan amar, ya. Dia berkenaan dengan amar dan dia juga berkenaan dengan isim bahkan huruf. Di isim ada hamzah wasal, huruf juga ada hamzah wasal. Maka ini pembahasan tersendiri. Tapi sebelumnya fi'il madi selesai ya. Jadi untuk harokat akhir fi'il madi mabni ala dom, bina ala sukun dan bina ala al-fat sisanya. Kemudian harokat awalnya asalnya apa? Awalannya fi'il madi fathah kecuali khumasi dan sudasi yang berawalan yang awalnya hamzah wasal, maka dia hamzah wasalnya di kasrah. Baik. Sekarang pembahasan hamzah wasal. Dikatakan hamzah wasal adalah hamzah yang tasbutu, yang dia ada fil ibtida. Kalau dia di awal. Maksudnya kalau kita memulai kalimat dengan kata itu, maka hamzah wasalnya ada. Tapi wa tasqutu fi darjil kalam. Tapi dia gugur kalau apa dibaca ada kalau kita membaca kalimat kata sebelumnya. Langsung contoh aja deh biar jelas. Misalnya ism. Kalau saya katakan ismu abi Amir, ini alif ini namanya hamzah wasal. Kenapa? Kalau ibtida, kalau saya mulai dengannya, maka apa? Tasbutu, ada tertulis. Ada tertulis. Dan juga ada terbaca, tertulis dan terbaca. Jelas? Tapi kalau saya ada kalimat sebelumnya, ya. Kalau ada kalimat sebelumnya, maka hamzanya jangan kepake kita tidak pakai isim dulu ya. Soalnya ini isim khusus, dia malah hamzanya hilang sebenarnya. Tapi saya ingin tunjukkan talabas, tidak apa-apa, terlanjurin saja. Nah, sekarang kalau ada kalimat sebelumnya, ya, ada kalimat sebelumnya ataupun ada huruf sebelumnya, maka hamzah ini hilang. Atau kalaupun masih tertulis, dia tidak terbaca. Misalnya asalnya kalau kita bismillah, asalnya itu seperti ini. Asalnya seperti itu. Iya. Asalnya seperti itu. Tapi apakah alifnya dibaca? Hamzahnya dibaca? Enggak. Kita baca apa ini? Bismillah. Alifnya enggak dibaca. Kenapa enggak dibaca? Karena fi darjil kalam, dia di tengah-tengah, ada huruf ataupun kata sebelumnya. Ya. Ini kalau dari sisi pembacaan. Kalau dari sisi imla, karena ini sering berulang, maka orang Arab gugurkan ini. Gugurkan untuk mempermudah, mau disambung jadi bismillah. Tapi asalnya ada alif di situ. Hamzah wasal. Iya. Apa tadi? Contoh lain. Misalnya idrib. Ini hamzah wasal. Kenapa hamzah wasal? Karena kalau kita tempatkan dia di awal, dia terbaca idrib di kasrah. Tapi kalau ada fi darjil kalam, ada kalimat sebelumnya atau ada kata sebelumnya, maka dia tidak dibaca. Misalnya
Misalnya qala Muhammad, qala Zaidun. Masalah kita katakan qala Zaidun idrib. Masalah. Ini kalau dibaca sambung qala Zaidun, itu kan cara bacanya kan? Qala Zaidun idrib. Qala Zaidun idrib. Alifnya nggak dibaca. Banyak dalam Al-Quran seperti ini ya. Ya. Qalat imra'atul aziz. Imra'atu. Kalau di awal imra'atu. Tapi kalau di tengah hilang qalat imra'atu. Baik. Nah, saya kira antum sudah sering lah hamzah wasal ini. Limadha summiyat hamzatu waslin? Mengapa dinamakan hamzah wasal? Wasal artinya apa wasal? Asalnya wasal. Wasala menyambung, sampai, ya gitu ya. Lawannya qadha. Qadha kan memutus. Wasal artinya menyambung. Kenapa dinamakan hamzah wasal? Sebutkan alasan. Yang pertama karena yutawassalu biha ilal ibtida' bisakin. Karena kita bisa menjadikannya sebagai sarana yang bisa membuat kita membaca huruf yang sukun. Yutawassal biha, yakni kita menggunakan dia sebagai wasilah, sarana untuk bisa memulai membaca huruf sukun. Maksudnya kalau huruf pertama suatu kata sukun kan tidak bisa dibaca. Sami'a apa? Pemudaranya yasma'u. Untuk berubah jadi amar, dihilangkan ininya kan, huruf mudhara'anya menjadi. Tapi bagaimana caranya membaca huruf pertama yang sukun? Kan tidak mungkin kan? Maka didatangkanlah hamzah wasal. Kita gunakan ini hamzah wasal yutawassal bihi, mengantarkan kita untuk bisa membaca ya sukun, apa huruf yang sukun pertamanya. Maka dibacalah isma'. Baik. Alasan yang kedua, li'annaha tasilu ma qablaha bima ba'daha. Karena dia seakan-akan menyambung yang sebelum dengan setelahnya. Kayak ini kalau kita baca sambung, qala Zaidun idrib. Ini seakan-akan satu kata, Zaidun idrib. Ya. Kalau kita pisahkan qala Zaidun idrib. Tapi kalau kita wasal qala Zaidun idrib. Jadi dia menyambung Zaid dengan idrib. Baik. Itu saja. Yang ketiga enggak inilah. Ini dua alasan yang penting. Baik. Berikutnya tempat-tempat mawadhi fi hamzatil wasal. Tempat-tempat hamzah wasal. Di mana kita bisa menemukan hamzah wasal? Hamzah wasal terdapat pada fiil, ya, terkhusus tentunya pada fiil madhi dan fiil amr saja, karena fiil mudhari kan awalnya selalu ana itu, ya. Maka hamzah wasal terdapat pada fiil secara khusus madhi dan amr, juga terdapat pada isim dan terdapat pada harfun. Jadi hamzah wasal terdapat pada fiil, terdapat pada isim dan terdapat pada harf. Baik, ini mawadhi'nya. Yang pertama pada al-fi'l. Pada al-fi'l. Kita katakan fi'il madhi dan fi'il amr saja. Kenapa? Karena mudhari tidak mungkin berawalan hamzah wasal, dia selalu ana itu di awalnya. Lihat saja di situ. Di situ ada berapa poin? 5. 1 sampai 4 bisa diringkas ya. 1 sampai 4 bisa diringkas. Kita bisa katakan apa? Madi dan amr, khumasi dan sudasi. Fi'il madi dan fi'il amr, fi'il khumasi dan sudasi. Kalau mau diringkas. Jadi fi'il khumasi dan sudasi
madi dan amarnya itu berawalan hamzah dan hamzahnya itu hamzah wasal. Jadi ini harus dibedakan, jangan sampai tadi antum misalnya dalam Al-Qur'an waqala astaghfiru rabbakum. Istaghfiru sudasi. Baik? Sudasi dan dia fil amar. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Berarti hamzahnya di sini hamzah apa? Wasal. Jangan sampai dia membaca waqala istaghfiru. Karena kita tahu di situ hamzah wasal. Ketika disambung dengan sebelumnya, dia tidak boleh dibaca. Enggak boleh dibaca waqala istaghfiru. Ini juga penting dalam aturan membaca hamzah wasal ini. Kapan? Kan kadang antum dapati satu alif. Ini alifnya saya baca atau enggak? Ya kan? Saya baca alifnya atau enggak? Saya langsung lompati atau saya baca? Jelas ya? Yang paling sering kayak apa ya antum biasa? Biasa di Arabia. Antum kadang itu hamzah wasal antum biasa masih baca. Misalnya fi al-madrasati, ya seharusnya fil madrasati atau apa namanya? Atau yang semacamnya lah. Ya. Ini antum sudah sering dapati, cuman mungkin enggak aja. Kadang ditemukan hamzah antum enggak tahu. Ini hamzah saya baca, kayak itu, fil istiraha. Kadang-kadang baca fil istiraha. Ya, antum tinggal lihat al-istiraha ini masdar. Masdar dari apa? Khumasi sudasi ini. Nanti akan disebutkan di isim setelahnya. Masdar khumasi atau sudasi? Istiraha. Sudasi. Dia masdar dari sudasi. Berarti alifnya apa? Hamzahnya hamzah wasal. Nanti akan disebutkan itu. Masdar sudasi di isim. Kita pasti di fi'il sekarang. Nah, kalau antum sudah tahu dia masdar sudasi, dimulai hamzah, maka hamzahnya hamzah wasal. Di sini tidak boleh saya baca fil istiraha, harus fil istiraha. Ya. 6. Nah, sekarang tempat yang pertama adalah madhi dan amar untuk apa? Bagaimana cara tulisnya ya? Biar lebih simpel. Madhi wa mudhari' wa amar. Madhi wa amar. Madhin wa amar minal khumasi wa as-sudasi. 6. Sudah, ini jadi 4 ya, kalau mau dirincikan 4. Fi'il madhi khumasi, fi'il madhi sudasi, fi'il amar khumasi, fi'il amar sudasi. Ini semua hamzahnya hamzah wasal. Dan tentu saja yang asal yaitu apa? Fi'il amar dari amar sulasi yang apanya? Yang huruf keduanya sukun. Perhatikan amrus sulasi alladzi sakana sanihi. Yang sukun huruf keduanya fil mudhari'. Yang fil mudhari'nya huruf kedua apa? Yang huruf kedua pada mudhari'nya sukun. Nanti kan ketahuan kalau huruf keduanya sukun. Nah, huruf pertamanya mudhari' kan huruf mudhara'ah. Kalau dijadikan amar kan dia harus hilang. Berarti nanti konsekuensinya huruf pertamanya adalah sukun. Mudhari'. Kalau huruf keduanya sukun dirubah ke amar, ya tidak bisa dibaca. Karena huruf mudhara'ahnya harus hilang. Sehingga yang tadinya huruf kedua sekarang menjadi huruf pertama. Seperti tadi idrib, daraba, yadribu. Yadribu huruf keduanya adalah sukun. Maka ketika saya jadikan amar, ya-nya hilang, jadilah do pertama yang sukun, tidak bisa dibaca, didatangkan hamzah wasal, idrib. Maka tempat yang kedua kalau kita gabung yang pertama, tempat yang kedua hamzah wasal pada fi'il adalah pada fi'il amar sulasi. Di mana ingat, di mana huruf kedua mudhari'nya sukun. Nah. Perhatikan juga huruf keduanya sukun. Artinya kalau huruf keduanya nanti bukan sukun, ya fi'il amarnya bukan pakai hamzah wasal.
Misalnya kayak waqo. Waqo kan sulasi ya. Mudhari'nya yaqi. Nah, huruf kedua dari mudhari' kan di kasrah, tidak sukun. Maka ini tidak butuh hamzah wasal nantinya. Sudah. Jadi hamzah wasal pada fiil hanya pada dua tempat kalau kita mau rampingkan. Fiil madhi dan amar pada khumasi dan sudasi, dan yang kedua adalah fiil amar pada sulasi dengan catatan huruf kedua pada fiil mudhari'nya sukun. Sudah. Ini asal ya untuk amar sulasi nih. Jadi kesimpulannya, fi'il amar sulasi yang mana mudhari'nya huruf keduanya sukun, maka hamzahnya itu hamzah wasal. Itu kalau dipasangkan hamzah wasal ya. Karena ada juga beberapa pengecualian yang tidak dipasangkan hamzah wasal. Nah, kita sebutkan pengecualian dulu. Kita lihat. Misal, amarah fi'il madhi, apa mudhari'nya? Amarah ya muru. Ya muru. Taib? Itu tidak? Apa huruf keduanya? Ini sulasi kan? Huruf kedua mudhari'nya apa? Sukun. Apa jadi amarnya? Mur. Taib? Mur. Ini tidak berlaku kaidah yang tadi. Dari katakan, dari dipasangkan ini. Apalagi pengecualiannya? Misalnya kayak ini ada beberapa kalimat. Rata-rata yang apa namanya? Kita lihat dulu. Misalnya apa lagi ya? Sa'alah. Sa'alah. Apa mudhari'nya? Hah? Yas'alu. Apa huruf keduanya? Sukun. Apa amarnya? Sal. Taib, bisa juga isal kan? Bisa. Dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an kan sal. Bisa juga isal. Misalnya kayak dalam Al-Qur'an juga was'alil qaryah. Ya, tapi ini sal. Bisa sal, bisa isal. Apalagi akhadha. Akhadha, apa mudhari'nya? Ya khudhu. Memenuhi kriteria mudhari' sulasi, huruf keduanya sukun. Ya khudhu, fi'il amarnya khudh. Apalagi akala, apa mudhari'nya? Ya kulu, rubai sama sulasi, mudhari'nya sukun, huruf keduanya, tapi amarnya kul. Ya kan? Nah, ini bisa dijadikan sebagai pengecualian lah. Asalnya amar untuk sulasi yang mana mudhari'nya huruf keduanya sukun, itu asalnya pakai hamzah wasal. Kecuali yang ini nih. Karena masmu didengar dari orang Arab, amarnya seperti itu memang. Nah, ini bisa dikatakan sebagai istisnaat, pengecualian ya. Kecuali untuk sal tadi, bisa sal, bisa is'al. Tapi kalau kayak khuz, tidak pernah didengar dari orang Arab, misalnya apa? Khuz gitu ya. Ya, nggak ada. Khuz. Kalau sal ada is'al, bisa sal juga. Bisa. Bisa pakai hamzah wasal. Ini bisa sesuai dengan kaidah. Tuh, is'al. 6. Sudah, ini dua tempat hamzah wasal pada fiil. Berikutnya pada isim. Pada isim di situ yang pertama masdar khumasi. Al-masdar al-khumasi dan as-sudasi. Kita gabung juga ya.
masdar khumasi sudasi. Misalnya istighfar. Ya, itu kalau dibaca istighfar. Kalau di awal, kalau ada kalimat sebelumnya, misalnya tambahkan lam, kita bilang lil istighfar. Ya. Apa? Bukan. Misalnya dikatakan minal istighfar. Ya. Minal istighfar misalnya. Lil istighfar. Taib. Bukan ini ya. Misalnya nggak masukkan lam. Istighfar jadi listighfar. Tambahkan misalnya fi istighfar. Gitu ya. 6. Kemudian berikutnya untuk uimun atau 6. Uimun ini tidak usah dibahas, jarang juga. Ibn anak laki-laki. Atau ibn itu apa? Hamzahnya hamzah wasal. Jelas? Makanya kalau dia disambung namanya kan misalnya kayak Ibnu Umar. Ibnu apa? Umar. Tapi Ibnu Umar ini hamzahnya wasal. Tapi kalau kita tambahkan namanya misalnya Abdullah apa? Ibnu Umar. Abdullah ibnu gitu ya. Hamzah wasalnya hilang, penulisan dan pengucapan hilang. Ya. Tapi kalau dia di awal dibaca ibnu. Jelas? Tapi kalau dia di tengah-tengah nggak boleh dibaca hamzahnya. Ibnatu sama putri. Isnain isnatain. Kalau di awal ya dibaca isnain isnatain. Tapi kalau ada kalimat sebelumnya fisnain fisnatain ya. Misalnya ishtaraitu isnaini. Ya, ishtaraitu isnaini kitaban misalnya. Taib. Apa lagi? Imru'un, imra'atun, ismun. Ismun. Istun labas. Istun itu apa? Pantat ya, panggul. Ya, istun. Ismun, ini juga sama ismun. Imra'atun, imra'atul aziz. Kalau ada kalimat sebelumnya qalatim imra'atul aziz. Hilang hamzanya. Baik. Sudah ya? Jadi hamzah wasal pada isim, pada al-isim ada satu masdar apa? Masdar al-khumasi wa as-sudasi. Kemudian yang kedua kata-kata tertentu. Ibn dan ibnatun. Apa lagi? Isnain dan isnatain. Apa lagi? Imro'un dan imro'atun. Kemudian ismun, istun. Baik. Ini semua hamzah wasal pada isim. Udah? Yang terakhir yang gampang, al-harf. Hamzah wasal pada harf cuman pada satu tempat. Hamzah wasal pada al-harf hanya pada satu tempat, yaitu pada apa? Alif lam, al. Gitu. Makanya al tidak boleh dibaca kalau ada sebelumnya. Hamzahnya tidak boleh dibaca. Al-kitabu fil kitabi. Allahu lillahi. Ya. Al-masjidu minal masjidi. Ini tempat apa? Tempat-tempat hamzah wasal. Taib, kamsah. Bakia kam daqaiq. Al-khumus 5 دقائق. طيب لا بس نكتفي. الله تعالى بالصواب. Bakia mabahas harka hamzatul wasal. Antum lihat saja harakat hamzah wasal cuma 3, kasrah, fathah, dhammah.
Kasrah itu yang paling banyak al-asal. Fathah itu pada al. Ya, pada apa? Al. Aimun nanti nggak dibahas tadi ya. Jarang dipakai, nantilah. Al. Kemudian dhamma pada dua tempat. Yaitu amar pada fi'il sulasi kalau ainnya dhamma, dan fi'il madi mabni lil majhul untuk khumasi dan sudasi. Ya. Sudah ya? Nanti insya Allah kita bahas ini untuk hamzah wasal, harakat hamzah wasal insya Allah. Ingatkan besok sebelum masuk ke fi'il mudhari'. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.